Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Harul Maula dari kelas R2F. Di sini saya akan menceritakan kembali sebuah film yang telah saya tonton yang berjudul Ajari Aku Islam. Di film ini dibintangi oleh Roger sebagai Kenny, Mariska sebagai Vidya, dan masih banyak lagi pemainnya. Jadi awal film ini menceritakan seorang laki-laki yang pekerjaannya adalah judi online. Dia bernama Kenny. Dari pekerjaannya itu akhirnya melibatkan dia berurusan oleh banyak preman. Keesokannya kita dilihatkan sosok wanita muslim yaitu bernama Vidya. Vidya dan temannya berencana untuk membantu sosial dengan cara menjual aksesoris. Keesokan harinya Vidya memulai gerakan sosial yang dijalankannya untuk mencari bantuan sosial bencana alam. Namun ketika dia menawarkan ke satu pengendara motor yang tak lain itu Kenny. Kenny pun menggodanya dan membuat Vidya kesal. Lalu Vidya pergi dan izin ke temannya untuk pergi sholat. Kenny pun diam-diam mengikutinya. Di masjid itu Vidya terkejut oleh adanya Kenny. Namun Kenny bukan muslim dan dia tidak tahu kalau masjid hanya untuk sholat atau beribadah. Vidya pun kembali ke tempat mereka menggelar sosial bantuan tadi, dan di situ Kenny membeli semua gelang. Lalu gelang itu diberi ke Salma dan Vidya. Malam berjalannya waktu, Kenny melamun seperti menghayal sesuatu. Kenny pun kembali ke rumah. Ketika Kenny sedang makan malam, ayah Kenny mengatakan bahwa dia akan dijadikan dan menyelenggarakan pernikahan. Keesokan harinya, Kenny menunggu Vidya di depan masjid yang kemarin mereka ketemu. Karena temannya memberitahu Vidya kalau sedang ada di masjid. Lalu Vidya menanyakan kepada dia kenapa selalu mengikuti Vidya. Namun Kenny mengatakannya kalau dia ingin diajari Islam seperti yang ada di perasaannya juga, kalau dia suka dengan Vidya. Akhirnya Vidya memberikan sebuah buku untuk Kenny. Di buku itu berisi semua tentang Islam. Dan tidak itu saja, Vidya juga memberikan sebuah ikro dan perlengkapan alat sholat. Hari ulang tahun Chelsea pun tiba. Ayah, ibu, dan Kenny pun hadir di situ dan kagum ketika melihat Chelsea bernyanyi. Chelsea pun mengajak dia menanyakan dia selama ini dan menawarkan minuman. Namun Kenny pun tidak mau dan langsung meninggalkan Chelsea sendirian. Ketika Kenny keluar dari toilet, ayah Chelsea mengajaknya berbicara. Di situ ayah Chelsea tahu bahwa Kenny sedang bermasalah dengan seseorang. Namun ayah Chelsea memaksa Kenny menikahi anaknya. Kenny tetap tidak mau dan membuat ayah Chelsea memaksanya untuk tetap harus mau. Kenny tanpa bicara apa-apa, dia langsung pergi. Keesokan harinya, ayah Kenny mengetahui bahwa Kenny tidak setuju dengan perjodohan itu. Kenny kembali berjumpa dengan Vidya. Dan di situ Kenny berdiri. Dan di situ Kenny baru tahu kalau kejadian itu, dan di situ Kenny baru tahu pekerjaan dia itu tidak diperbolehkan dalam Islam dan dia tidak mau meneruskan pekerjaannya. Setiba Kenny di rumah, ayahnya sangat marah. Ketika ayahnya tahu, dia mempelajari buku tentang Islam. Ketika Vidya mau berangkat kuliah, Kenny pun lagi-lagi
mengikuti Vidya. Di dalam angkutan umum itu mereka menceritakan isi hati mereka masing-masing. Akhirnya mereka mengetahui isi hati mereka berdua. Kenny mengantar Vidya pulang sampai di depan rumah. Lalu Vidya tiba di rumah, sudah ditunggu Fahri dari tadi. Kenny yang melihatnya tanpa berkata apapun, dia langsung pergi. Ketika di dalam rumah, Vidya pun meninggalkan ayah dan Fahri berbicara berdua. Kenny dan Vidya pun kembali bertemu dan di situ menanyakan kenapa selama ini dia mengikuti Vidya. Dan di situ Kenny menceritakan kalau dia suka suara azan sejak kecil dan mengancam Kenny kalau ayahnya bisa berbuat sesuatu kepadanya. Namun Chelsea dengan rasa kesal dan pergi meninggalkan Kenny sendiri. Vidya menelpon Kenny karena ayah Vidya ingin mengenal Kenny dan Vidya menyuruh Kenny untuk datang ke rumah besok. Fahri yang tahu kedekatannya Kenny dan Vidya sangat uring-uringan. Lalu Fahri pun mengajak Kenny untuk berjumpa, dan di situ Fahri mengetahui bahwa Kenny mengagumi Islam dan berniat untuk membantunya. Setelah pulang dari perjumpaan dengan Fahri, Kenny diikuti oleh polisi yang sudah mengetahui pekerjaannya. Ketika polisi masuk ke dalam ruangan mereka sudah tidak ada di ruangannya. Namun polisi tidak ambil diam begitu saja dan tetap mengejar Kenny dan kawan-kawannya. Namun polisi lebih cerdas dari mereka. Kenny pun akhirnya tertangkap. Kenny terus menerus namun tidak ada jawaban. Beberapa hari kemudian Kenny bebas. Yang membebaskannya adalah ayah Chelsea, dan ayah Chelsea menganggapnya semua ini hutang. Beberapa hari kemudian, Kenny mendatangi rumah Vidya. Lalu ia berbicara kepada ayah Vidya. Yang awalnya ayah Vidya tidak menyukai Kenny, terdiam dengan jawaban Kenny karena Kenny yang mau mempelajari Islam lebih dalam lagi. Akhirnya Fahri dengan senang hati membantu Kenny untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi. Keesokannya, lalu Kenny pun berkunjung ke rumah Vidya. Di situ cuma ada Vidya dan dirinya. Akhirnya Kenny pun tahu kalau di dalam Islam itu seorang pria tidak diperbolehkan hanya berdua di dalam rumah oleh seorang wanita yang bukan muhrimnya. Namun akhirnya Vidya hanya berbicara melalui jendela saja. Namun ayah Chelsea berkunjung ke rumah Kenny dan memberitahu kalau Kenny sedang dekat dengan wanita muslim. Setiba Kenny di rumah, akhirnya ayahnya sangat marah dan menampar Kenny. Lalu pergi. Ibunya bercerita kalau dia juga pernah dekat dengan laki-laki muslim. Setelah itu Kenny mendatangi warung Vidya. Lalu ia izin kepada ayah Vidya untuk berbicara kepada Vidya. Setelah itu Kenny menemui Vidya di tempat ruang cuci piring. Kenny berbicara bahwa dia akan menikah. Lalu Vidya hanya terdiam saja. Lalu Kenny pun menanyakan pada Vidya tentang perasaannya terhadap dirinya. Namun Vidya hanya terdiam. Lalu Kenny pun pergi meninggalkan Vidya, dan Vidya menangis. Lalu ayahnya datang. Ia sangat bingung karena dia tidak tahu apa-apa. Menjelang pernikahannya Kenny dan Chelsea, akhirnya Kenny memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu. Lalu
Ayahnya Kenny pun marah karena tidak terima. Lalu ayah Kenny tidak lagi menganggap Kenny sebagai anaknya. Dan sebuah pembatalan itu akhirnya Chelsea pun menjadi sedih. Akhirnya ayahnya Chelsea tidak terima, lalu menyuruh orang untuk menculiknya dan memukuli ayahnya Vidya. Tiba-tiba Kenny datang dan membantu Vidya dan ayahnya untuk melarikan diri. Namun ketika Kenny melihat kalau Vidya ingin ditangkap kembali, Kenny memukul salah satu preman tersebut. Lalu preman tersebut mengeluarkan pisau, lalu menusuk Kenny dengan pisau. Lalu Kenny yang sangat sekarat meminta tolong kepada ayah dan Vidya untuk membantunya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal. Ketika 2 kalimat syahadat itu diucapkan, disebutkan oleh Kenny, dia pun meninggal dunia. Dan membuat Vidya sangat hancur dan terpukul dan sedih. Kenny yang sangat sekarat meminta tolong kepada ayah dan Vidya untuk membantunya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal. Ketika 2 kalimat syahadat itu disebutkan oleh Kenny, dia pun meninggal dunia, membuat Vidya sangat hancur dan sedih. Ayahnya Kenny pun akhirnya menyesali karena dengan keadaan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.